Hadirin jamaah sekalian, terutamanya tentu di hari ke-9 bulan Muharram yang disebut dengan Tasu'a dan besok hari ke-10 Asyura menjadi hari-hari istimewa juga. Harinya istimewa, bulannya juga istimewa, dan karenanya kita jaga dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya melalui kita melakukan aktivitas dan amal solih, amal ibadah sekaligus menjauhi segala apa yang menjadi larangan dan keharaman dalam syariat Islam. Dan insya Allah dengannya Allah Ta'ala menyertai kita dengan rahmah dan keberkahannya semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita akan lanjut ta'lim dalam surah An-Nisa ayat 45, 46 dan sampai 47. Metode sedikit bergeser kalau kita perhatikan, biasanya saya baca dulu, baru dibaca dan ditirukan, tapi sekarang sudah mulai bagus bacaannya secara umum, sehingga saya baca, kemudian langsung diikuti. Kita sekarang lebih memperbanyak tentang tafsirnya atau tadabbur ayatnya. Satu saat kalau nanti kita sudah memang betul-betul cukup lancar, bisa jadi kita berubah naik kelas untuk mengaji tafsir yang sungguhnya. Mungkin diawali tafsir yang lebih ringkas seperti tafsir Jalalain misalnya. Besok kalau memang kita sudah lumayan bagus, betapa ilmu itu demikian luasnya, jadi kita ini mulai bertahap tilawah, sudah lumayan tilawahnya, ketahsin, diperbaiki betul dengan tajwidnya, lalu masuk kepada tadabbur dengan pelan-pelan menerjemahkan. Setelah itu baru kita naik kelas dengan tafsirnya. Baik jamaah sekalian, mari kita baca, tapi sebelumnya kita awali dengan doa tilawah bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين وتقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Mari jamaah sekalian, sudah siap semuanya di surah An-Nisa ayat 45 sampai 47. Mohon dibaca dengan fasih, dengan tartil, dengan makharijul hurufnya yang diperjelas semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah sekalian, dari tahap ayat ke ayat surah An-Nisa kita sampailah ayat 45. Ayat ini masih sambung sekali dengan makna ayat sebelumnya, bahkan lafadznya juga sambung sekali. Kita ingat kemarin Allah Ta'ala memberikan perintah kepada orang-orang mukmin agar melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya dan jangan sekali-kali saat kita sholat, saat kita mau menyiapkan beribadah kepada Allah, tapi diri kita dalam keadaan kotor, diri kita dalam keadaan tidak suci. Dengan diawali, jangan sampai kita pas saat-saat mabuk-mabuk mau sholat. Jangan pula kita dalam keadaan menanggung hadas besar, kita sholat. Bahkan dilarang pula kita lewat ke masjid saja, lalu kemudian berdiam di masjid pun dilarang. Betapa umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kesucian, baik dirinya maupun hal-hal yang terkait dengan ibadahnya. Kesucian lahir maupun kesucian batin. Kesucian lahir terkait dengan hadas dan najasah, kesucian batin terkait dengan hati dan akal pikiran kita. Ini ayat yang kemarin kita simpulkan, dan kemudian Allah memberikan gambaran kepada umat-umat terdahulu, terutamanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang sebagian besar mereka telah memalingkan dan menjual ayat-ayat Allah dengan kesesatan. Ini satu tamparan kepada mereka-mereka. Maka kemudian Allah dalam ayat 45 ini meneruskan, Wallahu, Wallahu dan Allah Ta'ala. A'lamu adalah zat yang maha mengetahui atau lebih mengetahui bi'a'daikum dengan musuh-musuhmu, wahai umat Islam. Dan ini juga diingatkan kepada Rasul. Allah tahu dan bahkan jauh lebih tahu dari kalian mana orang-orang yang mukmin, mana orang-orang munafik, mana orang-orang kafir dan seterusnya. Itu musuh-musuh kalian, itu Allah tahu hakikatnya. Wa kafa billahi waliyan, karenanya itu wa kafa cukuplah billahi kepada Allah waliyan sebagai pelindung,
Wa kafa dan cukuplah billahi dengan Allah nasiran sebagai penolong bagimu. Ini makanya kalau kita ringkas dari ayat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini ayatnya. Kalau sudah kita menjadikan apa yang ada di dalam ayat ini, Masya Allah, seakan diri kita sudah terpasrahkan di hadapan Allah Ta'ala. Udah, kata Allah sebagai penguat hati Nabi Muhammad, Muhammad gak usah kau risaukan musuh-musuhmu itu yang mengganggu, yang menyakitimu. Allah Maha tahu. Lalu Allah berikan kekuatan hatinya Nabi Muhammad. Wa kafa billah. Cukup bagi Allah untuk menjadi pelindung. Sekaligus cukup bagi Allah sebagai penolong bagimu. Lalu Allah jelaskan kembali di sini. Minalladzina hadu. Sebagian dari mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Itu di antara musuh-musuhnya itu orang-orang Yahudi sejak dulu memang. Sudah Al-Quran ini menjelaskan ini. Maka kalau kita kembali ke Al-Quran ini, hidup ini nggak ada yang aneh-aneh sebenarnya. Udah jelas semuanya. Sebagian musuh-musuhmu itu adalah orang-orang Yahudi. Yang tabiatnya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Ini diterangkan. Yuharrifuna, mereka itu sering mengubah-ubah. Al-kalima adalah perkataan-perkataan. Baik itu perkataan dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, firman-firman Allah, maupun perkataanmu, wahai Muhammad, amma wadi'ihi, dari tempat yang sesungguhnya. Jadi mereka itu biasa mengubah, membengkok-bengkokkan kalam Allah maupun juga lisan Rasulullah SAW tidak pada tempatnya. Wa yaquluna, dan tabiatnya orang Yahudi ini coba persis dengan sekarang ya. Wa yaquluna, dan mereka pun berkata, sami'na wa asayna. Sami'na, kami mendengarmu Muhammad, apa yang kau sampaikan dalam risalahmu, tapi wa asayna, saya mendurhakaimu, saya membangkang atas perintah-perintahmu. Beda dengan orang muslim kan, sami'na, kalau wa ata'na. Itu kalau kami dengar, kami taati. Kalau kita ada kami dengar, kami membangkang, berarti itu orang Yahudi itu. Itu udah modelnya begitu. Dia bikin perjanjian, gencatan senjata, tapi tengah-tengah gencatan senjata sampai sekarang ya masih aja nyerang. Wong Yahudi itu salah satu tabiat utamanya, apa yang diucapkan beda dengan apa yang diperbuat. Begitu sebaliknya, apa yang diperbuat beda dengan apa yang diucapkan. Konon ini termasuk tabiatnya politisi ulung itu. Apa yang diucap beda dengan apa yang dikerjakan. Dan apa yang dikerjakan beda dengan apa yang diucap. Ini orang-orang Yahudi itu kayak, ini Al-Quran sudah menjelaskan kayak begitu. Wasma', dan mereka pun juga berkata, dengarlah. Ghairu musma'in, sedang engkau Muhammad tidak mendengar apapun. Maksudnya bagaimana? Dia, Muhammad, kamu dengar dong ini nih. Tapi dalam hatinya itu, kamu nggak usah dengar aja. Kamu nggak, di dalam hatinya. Jadi apa yang dipikir dan diinginkan itu beda dengan apa yang sesungguhnya yang dikehendaki. Itu kan masuk kategori orang munafik itu. Nah, memang sifatnya kayak begitu. Jadi apa yang dikehendaki sesungguhnya dalam hatinya itu tidak menghendaki. Apa yang dilarang sesungguhnya pengennya diperintah, atau sebaliknya. Wasma' ghairu musma'in. Wa ra'ina, dan mereka pun berkata ra'ina. Ra'ina ini dalam tafsir-tafsir disebutkan dia seakan-akan minta perhatian kepada Nabi, layyan bi'alsinatihim, tapi dengan memutarbalikkan lidahnya. Wa ta'nan, dan mereka mencela fiddini, dalam agama. Kayaknya minta semacam dideketi, dibelas kasihi, tapi hanya sekedar pura-pura saja. Padahal mereka itu memutarbalikkan lisan. Ini konon katanya ro'ina, itu seakan-akan yang diucapkan begitu. Minta apa perlindungannya, minta belas kasihan, tapi ucapannya menjadi ru'ina. Ru'ina itu kayak
melakukan sesuatu di balik daripada itu. Jadi apa yang diucapkan itu seakan-akan kayaknya baik lahiriahnya, tapi kadang-kadang memutarbalikkan dan bahkan mencela agama. Contoh, orang Yahudi kan suka memutarbalikkan misalnya salam kepada Nabi Muhammad. Bukan assalamualaikum, tapi dibilang assalamualaikum. Kan mirip-mirip tuh. Assalamualaikum artinya keselamatan bagimu sebenarnya. Kalau orang Yahudi ngasih salam kepada Nabi Muhammad, assalamu alaikum. Moga kehancuran atau racun itu atas dirimu. Jadi kayak begitu tuh, kayaknya salam tapi dibuat main-main. Assalamu alaikum. Makanya Nabi kalau jelas-jelas orang Yahudi yang jadi musuh nggak boleh dijawab gitu. Waalaikumsalam nggak boleh, tapi waalaikum gitu aja. Artinya kalau dia mendoakan kejelekan, ya kejelekannya kembali kepada dirinya. Seperti ini. Seakan-akan ngomong ro'ina, tapi sebenarnya dia adalah memutarbalikkan lisan dan mencela agama. Walau annahum, dan sekiranya mereka qalu mengatakan sami'na wa ata'na. Andaikan orang-orang Yahudi itu mengucapkan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami patuh. Wasma', dan kemudian dengarlah, wangzurna, dan perhatikanlah kami, lakana khairal lahum, lakana, maka niscaya adalah khairal lahum, lebih baik bagi mereka, wa aqwamu, dan lebih tepat. Ya kalau ngomong yang benar gitu, jangan sami'na wa asoina, tapi sami'na wa ata'na, dan berikan pernyataan yang jelas, wangzurna, perlihatkan kepedulian. Kalau mereka benar-benar serius, itu harusnya lebih baik. Tapi mereka menipu dirinya sendiri dan mereka mencela agama Allah. Tapi di sini katakan walakin la'anahumullah, kan tapi mereka memang telah dilaknat oleh Allah bikufrihim, dengan kekafirannya. Fala yu'minuna, maka mereka pun tidak ada yang beriman, illa qalilan, kecuali sedikit sekali. Ya orangnya yang beriman, tapi masih ada yang beriman di antara mereka. Tapi sedikit sekali. Sudah orangnya sedikit, imannya juga sedikit. Nah, jamaah sekalian, kita lanjut satu ayat lagi. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab, orang-orang dahulu yang diberikan kitab-kitab Taurat, kitab Injil, jelaskan, aminu, berimanlah kamu sekalian, bima nazzalna, dengan apa yang telah aku turunkan kepada kalian, musaddiqan, yang memberikan pembenaran, lima ma'akum, kepada kitab-kitab yang berada di kalian, min qabli an natumisa wujuhan, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, fanaruddaha, lalu kami putar, ala adbariha, ke belakang, au nal'anahum, atau kami laknat mereka, kama la'anna ashabas sabti, sebagaimana kami pernah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Masih ingat ceritanya? Wa kana amrullahi maf'ula, dan sungguh ketetapan Allah Ta'ala maf'ulan, itu pasti akan maf'ulan, pasti akan terlaksana atau berlaku. Kita ingat ceritanya orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah, hari Sabtu dilarang untuk mengambil ikan banyak-banyak, bekerja banyak, karena hari Sabtu termasuk hari ibadahnya. Lalu kemudian mereka melanggar itu berulang kali, sampai kemudian oleh Allah dilaknat menjadi kera. Itu kan di dalam surah Al-Baqarah katakan. Dan itulah kemudian Allah ingatkan, janganlah keterlaluan, tetapi coba imanlah kepada kitab-kitab terdahulu sebelum Allah Ta'ala menurunkan azabnya, melaknat orang-orang Yahudi sebagaimana dulu-dulu juga pernah kejadian. Itu diingatkan keras oleh Allah Ta'ala. Saking bakangnya, mokongnya orang-orang Yahudi. Sejak di zaman Nabi, bahkan sebelumnya, memang sifatnya orang-orang Yahudi dan Israel seperti itulah digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Hadirin jamaah sekalian, ini apa makna secara umum dari ayat. Insya Allah dari situ kita pahami tentang sifat karakter orang-orang Yahudi,
sekaligus juga posisi kita bagaimana menyikapi orang Yahudi dan peristiwa-peristiwa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan pelajarannya kepada kita semua melalui Al-Quran Al-Karim. Sekarang masuk pada ikhfa, halaman 45. Ini syuruk masih berapa menit lagi? Ya, menit insyaallah pas ini. Bisa dilihat jamaah sekalian di buku pedoman halaman 45, yaitu bacaan ikhfa. Biasa kalau dalam bahasa Arab ditambah al-ikhfa. Asal jangan kalau al itu semuanya bahasa Arab. Tadi bilang al-pukat, almari. itu itu alnya bukan al bahasa Arab itu. Al-ikhfa atau ikhfa. Ikhfa menurut bahasa ialah menyembunyikan atau menyamarkan. Sama itu, menyembunyikan atau menyamarkan. Khofi, samar. Ikhfa, menyamarkan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid, ikhfa adalah suatu kondisi antara izhar dan idgham. Tuh. Tanpa adanya tasdid, dengan tetap menjaga gunnah atau dengungan. Hal yang demikian apabila nun sukun, maksudnya hal yang demikian itu bacaan antara idhar dengan gunnah yang berarti samar tadi, bacaan ikhfa tadi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15. Itu paling banyak. Dari 28, separuh lebih berarti 15-nya itu huruf ikhfa. Paling banyak. Yang lain-lain sedikit. Apalagi cuman iklab. Iklab cuman satu. Ini ingat-ingat oleh kita. Kalau kita nggak harus menghafal ikhfa, menghafal yang sedikitnya saja. Idhar kan ada 6. Betul? Idgham bigunah ada 4. Lalu kemudian idgham bila gunnah ada 2. Iklab ada 1. Udah selebihnya ikhfa itu. Makanya nggak usah dihafal yang banyaknya dulu. Hafal yang apa sedikitnya. Kalau hafal yang sedikit berarti yang besarannya ya selainnya itu. Nah, karena itu besarannya di mana? Di ikhfa ini. Maka jamaah sekalian hati-hati kalau kita membaca ikhfa ini paling banyak kita temui di dalam bacaan Al-Quran nanti. Karena hurufnya banyak. Hurufnya banyak. Apa saja 15 itu di sini diurut dari At-Ta, As-Sa, Al-Jim, Ad-Dal, Az-Zal, Az-Zai, As-Sin, As-Shin, As-Sad, Ad-Dad, At-Ta, Az-Dha, Al-Fa, Al-Qaf, dan terakhir Al-Kaf. Tuh 15 ini kalau dihitung memang. Kalau di ilmu tajwid biasanya dikumpulkan wa akhfiyanna inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu ashrin fa'rifi sif dhatana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban zid fi tuqan zalima. Itu kalau baitnya di kitab apa Hidayatus Sibyan, itu kitab tajwid yang paling dasar. Ini huruf-huruf ikhfa yang tatkala kita membacanya, yaitu saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satunya. Mari sekarang kita praktekkan bagaimana bacaan ikhfa. Sebenarnya kalau saya mudah itu, ikhfa itu lawan kata daripada idhar. Idhar itu jelas, ikhfa itu samar. Itu kalau saya dulu belajar lebih. Bacaannya memang antara idhar dan gunnah. Gunnah dalam konteks sini itu ditahan untuk didengungkan. Insya Allah dari sini bisa difahami aja mas kalian.
Mari kita coba awali nun mati bertemu dengan apa ini? Ta. Nun itu latihan ikhfa. Di bawahnya kan nun mati bertemu ta. Itu ada panah ta. Mari saya baca terus diikuti. Fa'idha amintum. Mana bacaan ikhwanya? Nun mati amin. Nun mati bertemu dengan ta. Maka harus disamarkan. Nggak boleh fa'idha amintum. Nggak boleh. Harus digunahkan, didengungkan. Fa'idha amintum. Dan ini jamaah sekalian ini yang jarang orang mohon maaf perhatikan. Saat kita membaca ikhfa, ini Ustaz Nahrawi juga, Ustaz Sobri juga, ini ilmu rada tinggian sedikit dan harus dipraktekkan. Ikhfa itu bacaannya berbeda-beda. Perbedaannya kayak apa? Mengikuti huruf yang akan kita baca. Jadi nun sukun bertemu dengan ta, dengan nun sukun bertemu dengan to, dengan jim, itu harus dibedakan bagaimana kita sesuai menyambut huruf yang akan kita baca. Contoh misalnya di sini ada, saya kasih contoh dulu dua. Ini yang pertama nun bertemu dengan ta, kemudian yang kedua nun bertemu dengan sa. Coba perhatikan. Tadi bacaannya faida amintum. Nunnya sudah masuk kepada apa huruf? Huruf ta. Coba kalau sekarang ketemu sa. Liya'kulu min samari. Itu nunnya sudah mau masuk kepada sa. Jadi beda-beda. Man ja'a bil hasanati. Nunnya sudah mau masuk jim. Jadi tetap gunnah, tetapi nun itu diakhiri dengan mau masuk huruf yang akan dibacanya. Ini kadang-kadang orang mohon maaf banyak baca disamain saja. Enggak. Faida amin itu masuk ta. Min samari itu masuk sa. Manja itu masuk jim. Enggak ada misalnya manda, enggak ada sudah masuk huruf jim. Itu yang perlu ditekankan. Nah, kalau baca huruf ikhfa meskipun semuanya digunahkan, disamarkan, ditahan, tapi diakhiri dengan huruf yang mau dibacanya. Bisa difahami ya. Tadi ketemu kita latihan dulu ke nun mati ketemu ta. Nah, coba kita lanjutkan nun mati ketemu ta. Pasti nanti nunnya diakhiri dengan seperti mau baca ta. Tijaratan lan tuh lan ta. Nah, itu sudah mau masuk ta. Tijaratan lan tabur. Mari. Itu langsung masuk ya. Tijaratan lan tabur. Nunnya jangan sekali-kali jelas ya. Jangan sampai dibaca tijaratan lan tabur. Enggak boleh. Ini kita ngajinya. Lan ditahan. Itu namanya dibaca gunnah. Sekali lagi. Tijaratan lan tabur. Terakhir kita baca. In tatuba ilallah. Sampai bawah ya. Coba kita ambil yang bawah. Wa antaqumu antankihuhun. Itu dua ada ikhwanya. Nun mati ketemu ta. Dan nanti kita pelajari nun mati ketemu apa setelahnya? Kaf. Dua-duanya ditahan.
ما كنت قاطعة أمرا. Nah, intinya jamaah sekalian, bacalah ikhfa dengan suara samar. Suara samar itu antara idhar dengan gunnah. Caranya gimana? Ditahan. Kalau nggak ditahan salah. Karena kalau nggak ditahan jadinya jelas. Sementara ikhfa lawan kata daripada idhar. Ya, maka tadi semuanya pasti ditahan. Amintum lan semuanya ditahan dengan bacaan mendengung dan itulah bacaan ikhfa. Ini kita baru latihan pada nun mati bertemu dengan ta. Besok nun mati ketemu sa dan begitu seterusnya. Kita ambil satu baris insya Allah. Siapa yang menguasai huruf ikhfa dalam bacaannya, dia sudah bisa menguasai separuh lebih dari praktek bacaan nun mati menemui atau berhadapan dengan huruf-huruf hijaiyah. Demikian jamaah sekalian, insya Allah semoga bisa difahami dengan baik dan memandu bacaan semakin fasih, semakin tartil. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.